Jadi Genesa itu sebenarnya saya bikin itu pertama memang nggak mau ada artinya mas. Gitu. Jadi pengen kata yang unik nih. Gitu. Jadi kayak Nike gitu kan. Nike apa sih artinya mas? Apparel Indonesia terus bermunculan di industri olahraga sepak bola ataupun berbagai cabur lainnya. Mereka pun tidak dapat dianggap remeh karena memiliki kualitas dan ciri khas kearifan lokal yang unggul dibanding dengan beberapa pesaing lainnya yang dari luar negeri. Dan saat ini saya ingin tahu bagaimana seluk-beluk dari apparel lokal, terutama juga dari Jakarta. Kita sapa saja CEO dari Genesa, Bro Abe. Halo Bro, apa kabar? Halo. Baik, baik Mas Dwi. Oke, siap. Jadi benar ya tadi omongan gue. Jadi banyak banget ya nih apparel lokal sekarang bermunculan ya, Be. Iya, banyak banget. Jadi apparel sekarang tuh udah kalau jadi kita tuh ada asosiasi ya namanya Equinox gitu. Nah, selain di asosiasi itu juga ada apa namanya semacam komunitas di grup WhatsApp. Nah, itu jumlahnya udah ratusan. Oke. Jadi emang banyak banget gitu. Semuanya tuh owner semua ya di situ ya. Owner semua isinya. Jadi udah ada ratusan owner di situ dan merata ya, tidak hanya di Jakarta ataupun tidak hanya di Iya kota-kota besar. di seluruh Indonesia sebenarnya. Cuman juga pastinya ya di luar grup itu pasti masih banyak lagi nih yang nggak Iya. ketahuan karena perkembangannya selain kita sebenarnya kan apparel itu brand ya. Tapi pada perkembangannya itu banyak konveksi-konveksi juga yang bikin juga apparel gitu. Kalau dari Genesa sendiri, bagaimana sejarah awal yang terbentuk, dari tahun berapa dan mengapa akhirnya tertarik kepada Ya, industri jadi olahraga? kalau dari Genesa sendiri sebenarnya awalnya banget itu waktu saya masih kuliah tahun 2014 gitu, Mas. Jadi dulu itu kan masalahnya adalah kita berawal dari komunitas kan, dari UKM waktu itu di kampus atau di jurusan mau bikin jersey tapi nggak bisa desain gitu, Mas. Nah, saya bisa desain, akhirnya ya udah saya bikin apparel sendiri gitu kan. Yang servisnya itu adalah gratis desain gitu. Nah, sama dulu itu ya Mas, jadi kalau misalnya orang bikin jersey ke konveksi gitu, itu kan pakai logonya logo Nike, Iya, Adidas gitu kan. iya. Nah, kenapa nggak pakai brand sendiri gitu kan? Apalagi kan Dan dulu setengah maksa dulu ya iya sebenarnya. maksa banget gitu. Apalagi kan dulu saya waktu itu jurusannya kan komunikasi ya, tentang branding gitu. Jadi ya udah bikin aja sendiri gitu kan. Ya jadi ya udah bikin aja sendirilah gitu, bikin brand. Belum ada juga kan brand lokal waktu itu, belum banyak, belum ada malah gitu kan yang benar-benar punya brand. Ya kayaknya belum ada gitu. Kalaupun ada, mereka pakai di ininya bukan brand mereka sendiri gitu kan. Rata-rata Nike, Adidas gitu. Nah, kebetulan ya udah itu kan nggak bagus ya. Imitasi KW gitu kan nggak bagus. Mending kita pakai ciri khas sendiri, kita pakai Iya. brand sendiri. Akhirnya bikin lagi Nesa. Menurut tuh kenapa sih dulu kita malu atau mungkin belum kepikiran memakai apparel sendiri? Karena bikin brand itu kan gak gampang ya, Mas. Oke. Gitu. Dan dari sudut pandang customer, over pride sama brand luar gitu. Oke, jadi akhirnya Jadi terbentuklah Genesa. ya jadi brand itu kan sebenarnya kan pride ya. Iya. Kalau kita pakai baju kenapa beli baju Nike sih gitu kan. Karena pride sama logo itunya tuh value-nya tuh tinggi banget kan. Brand Padahal value baju tinggi polos cuma ada logo centrang aja udah jadi contoh, mahal gitu jadi ya. mahal dan kita juga bangga gitu, walaupun mahal kita bangga pakai itu gitu. Itu dia. Dan akhirnya terbentuklah Genesa. Nama Genesa tuh artinya apa sih? Ada singkatan atau ada arti dari bahasa Yunani? Biasanya kan ada Yunani-Yunaninya tuh. Genesa ya. Jadi agak panjang sih penjelasannya. Jadi Genesa itu sebenarnya saya bikin itu pertama memang nggak mau ada artinya, Mas. Gitu. Jadi pengen kata yang unik nih. Gitu. Jadi kayak Nike gitu kan. Nike apa sih artinya, Mas? Nggak tahu kan gitu kan. Jadi sekarang mungkin dulu Nike itu nggak ada artinya, Mas, pas ketika awal dibentuk. Tapi sekarang Nike artinya adalah mungkin brand olahraga yang nilainya paling tinggi di dunia gitu secara value gitu. Nah, gue juga pengen bikin Genesa itu. Jadi di awal itu memang gak ada artinya, tapi kedepannya gue pengen Genesa jadi sports brand nomor satu lah di Indonesia atau mungkin nanti di dunia gitu kan. Who knows. Jadi kalau misalnya ditanya Genesa artinya apa, artinya jadi ya perjalanan Genesa sendiri gitu. Jadi sekarang artinya mungkin ya yang ada di benak kalian masing-masing, itu artinya Genesa gitu. Selain itu juga Genesa itu saya cari kata yang unik. Itu Genesa pertama yang gampang dihafal, terus gampang diucapin gitu, dan unik karena berkaitan nanti dengan HKI.
Jadi ketika pendaftaran merek itu lebih mudah gitu. Kan banyak tuh orang-orang sekarang yang baru bikin brand tapi ketika daftarnya itu nggak bisa gitu, akhirnya ganti kayak gitu. Sempat ada kepikiran nama lain nggak selain Ganesha saat itu? Jadi awalnya itu sebenarnya bukan Ganesha Mas, namanya. Dulu namanya Anak Gawang Aparel. Oke. Gitu. Nah, Ganesha ini baru dari tahun 2016 namanya Ganesha gitu. Karena pengen lebih nama yang lebih profesional, yang lebih gampang diingat. Seperti itu sih. Nah, tadi kan memiliki visi atau misi yang ingin menjadikan Ganesha ini sebagai merek lah gitu ya, sebagai brand yang artinya Ganesha ya sebuah brand gitu. Apa aja yang dilakukan oleh sebagai CEO atau sebagai owner untuk mencapai tujuan itu? Untuk mencapai tujuan ya pertama kita ngebangun brandnya ya, terus ngebangun brandnya supaya brand Ganesha ini sesuai dengan visi misi kita gitu, Ganesha. Terus kemudian ya jelas kita ngejual produk, kita pengen memberikan experience yang berbeda gitu dibanding brand-brand lain. Brand-brand apa kan banyak di Indonesia, makanya kita harus cari uniqueness, terus apa namanya, ya pokoknya diferensiasi dibanding brand-brand lainnya. Itu diferensiasinya itu dari mana? Dari berbagai macam program yang ada di Ganesha. Gitu. Dan yang menjadi hal unik bagi gue adalah Ganesha tidak ini ya, maksudnya dari logonya Ganesha juga simple ya. Simple, hanya ini, bahkan mungkin sebelum gue bongkar jersey ini, logonya aja dengan warna jersey ada beberapa yang transparan ya. Jadi itu pertimbangan apa sih bro? Jadi mewah, terkesan mewah. Mungkin apakah ada inspirasi atau seperti apa gitu? Logo itu ya, kalau dari logo sebenarnya logo itu semakin simple itu semakin susah gitu. Pas boleh tanya ke desainer logo gitu pasti. Jadi bikin logo yang simple itu justru logo yang paling susah Mas gitu. Dan juga kalau misalnya dilihat dari logo Ganesha ada logo petir, kemudian ada tulisan Ganesha-nya kan. Nah itu memang kayak ya Nike lah, kita ngelihat Nike, Adidas gitu kan, yang sudah terkenal gitu, pasti punya satu simbol yang melekat banget sama mereka. Nah simbolnya itu kan simple ya, garis 3 dan checklist gitu. Kita Ganesha juga mau nyari nih apa nih nanti ke depannya. Ya yang belum ada petir gitu kan. Jadi ya seperti itu kalau dari logo. Oke. Yang viral di Ganesha beberapa mungkin bulan terakhir adalah saat mendesain jersey Persija Legend ya. Ya. Gimana ceritanya? Jadi dari awal itu ketika masuk ke Persija Foundation ya. Di Foundation itu kan timnya ada banyak ya, bukan cuma Persija Muda gitu, tapi ada Persija Suratin, Persija Muda, dan juga ada waktu itu Persija Legend. Cuma Persija Legend itu waktu itu belum jadi Mas. Jadi gimana nih dengan Persija Legend? Apa ceritanya di balik Persija Legend itu? Iya, jadi kan ketika awal masuk ke Persija Foundation, timnya itu kan ada banyak ya, bukan cuma Persija Muda gitu. Tapi ternyata tuh ada 3 tim sebenarnya. Ada Persija Suratin yang main di Piala Suratin kan, U17, U15, U13. Terus ternyata ada Persija Muda yang main di Liga 3, dan ada juga Persija Legend. Cuma Persija Legend waktu itu belum ada gitu. Ada tapi unofficial. Mereka bentuknya komunitas ya kan. Dan jersey juga jersey ini ya, tidak terorganisir ya. Iya, jadi bukan di bawah naungan Persija Foundation-nya gitu. Nah, kita pengen dari Persija Foundation kan pengen bikin yang officialnya kan. Udah akhirnya kita bikin jersey-nya gitu kan. Nah, dari dalam pembuatan jersey kan pasti kalau dari Ganesha itu grafik sebenarnya nomor 2 tapi konsep nomor 1. Gitu kan. Konsepnya apa nih? Gitu kan. Legend. Udah pasti kan. Iya. Retro keren kali ini ya. Jadi kita mau ngebuat jersey yang membuat pemainnya ini, para legendnya ini nanti nostalgia ketika pakai jersey ini gitu. Ya udah akhirnya kita bikin full retro. Cuman ya bahannya kita perbaiki itu yang nyaman dipakai gitu. Bahkan dari kalau misalnya ngelihat ya yang ketika siapa namanya Pataro Tambunan sama Bang Deddy Sulaiman itu pakai di modelnya, itu celananya kan juga potongannya tuh retro banget kan. Gitu. Jadi yang sepaha gitu. Iya, sepaha. Jadi ini sama persis nggak sama yang saat mereka pakai dulu? Desainnya gitu. Yang mereka pakai sebenarnya kan kalau kan beda era ya. Bang Deddy Sulaiman sama Patar Tambunan kan, otomatis kalau ini sih inspirasi dari jersey Persija tahun 1975. Oke. Yang ini ya. Mungkin persis di kerahnya. Tapi kalau yang 1975 kalau nggak salah di sini ada motif putihnya, di sini nggak ada gitu. Jadi emang ada modifikasi gitu. Jadi emang nggak sama persis.
gitu. Terus juga di sini logonya kan juga baru gitu. Ada unsur padinya untuk melambangkan kejayaan dari logo Persijanya. Terus juga ada tambelan itu kan di tahun 1975 kan nggak ada ya. Tapi kita ngelihat apa sih sebenarnya jersey klasik itu, apa sih ininya, apa ciri-cirinya gitu. Nah, tambelan itu salah satu cirinya. Jadi kita tambahin itu. Ini melibatkan siapa aja, Be, saat mendesain ini, Be? Karena apakah melibatkan para legenda juga? Minta usul, minta saran gitu, atau mungkin risetnya sedemikian rupa gitu untuk jersey desain ini? Kalau ini sebenarnya konsepnya full dari gue sendiri ya. Jadi sebenarnya jersey di Ganesha itu jarang banget yang gue pegang sendiri, pasti melibatkan beberapa desainer juga. Gitu kan. Kalau ini kebetulan gue sendiri, cuman tektokannya sama tim Persijanya juga gitu. Sama beberapa nanya ke kolektor jersey. Jadi luar biasa, dan yang paling gua tertarik adalah modelnya langsung para si pemakai jersey ini zaman dulu. Iya. Pater Tambunan yang paling gue inget lah gitu. Sebenarnya cerita bokap gue juga. Bagaimana lu akhirnya menemukan mereka gitu? Bagaimana cara berkomunikasi dengan para legenda itu untuk hadir di promo jersey ini? Jadi gitu. kalau sekarang itu kan photoshoot itu kan rata-rata kan orangnya ganteng-ganteng, keren, cewek, apapun produknya gitu. Pokoknya harus yang ganteng atau harus yang cantik gitu kan. Tapi kita nggak, balik lagi Ganesha itu yang pertama adalah konsep gitu kan. Jadi gimana caranya supaya dari jersey-nya, terus juga dari launching-nya, dari modelnya itu satu konsep secara inline, ada benang merahnya gitu. Nah, karena jersey-nya udah retro, ya udah modelnya adalah para legendanya aja gitu kan. Jadi untuk cara komunikasinya ya kita koordinasinya sebenarnya dari tim Persija Foundation-nya ya, kemudian disambungin dengan Bang Patar sama Bang Deddy Sulaiman, udah akhirnya ketemu di tempat photoshoot gitu. Susah nggak sih foto-foto mereka itu, karena gayanya tuh gaya kekinian banget tuh mereka. Enggak, mereka enak banget diajak photoshoot. Bahkan kalau misalnya ngelihat itu di akhir itu ada video TikToknya. Jadi mereka tuh mau TikTok gitu, joget-joget TikTok. Mereka tahu TikTok nggak awalnya? Bang Deddy tahu. Dia semangat banget Bang Deddy. Anaknya kali ya. Mungkin anaknya, dia bilang anaknya main TikTok. Lucu banget makanya agak kaget juga. Wah, kan nyoba nawarin juga kan, Bang mau gak main TikTok? Oh mau. Ya udah akhirnya jadi lah. Jadi TikTok tuh. Makanya wah lucu banget ini. Terus gitu. Oke, ini juga menarik ya. Mungkin bisa saya kamera. Ada tulisan yang kalau gue bacain, kami tidak ingin tag ini langsung menjadi sampah. Simpan tag original ini dan tukarkan untuk diskon. Terus pergi selamanya Ganesha apparelnya. Jadi ini juga ini ya salah satu bentuk bakti kepada lingkungan juga ya. Jadi tidak jadi sampah jadi dan kan ada diskonnya aja ya. Jadi kita sebenarnya ngelihat banyak sebenarnya material-material atau aksesoris di jersey itu yang sebenarnya ketika dipakai langsung dibuang kan. Iya. Jadi sayang banget gitu. Kita pengen ngelihat ngelihat nih sebenarnya ada apa aja aksesoris di jersey yang sebenarnya bisa ditambah value-nya gitu. Iya. Jadi di tag ini ya kita tambahin, ya udah jadi voucher aja. Iya betul. Jadi voucher gitu. Iya. Sayang daripada langsung dibuang. Dan juga yang mahal kan bisa dibilang ini ya juga kan. Iya. Jersey itu yang menjadi ciri khas kalau ini originalnya. Iya benar. Punya itu nggak sih? Lu kan warga Jakarta asli ya. Punya rasa kebanggaan nggak sih saat mendesain jersey Persija Legend ini? Ya, kalau kebanggaan sih jelas bangga banget ya. Apalagi sebenarnya kita ke Persija Foundation ini kita sebagai apparel partner itu nggak sengaja Mas. Oh gimana ceritanya sekalian nih? Jadi ceritanya adalah waktu itu kebetulan saya juga jadi diajak ya sama ketua umumnya Bang Budiman waktu itu untuk jadi ngurusin Persija Muda, jadi media officer gitu kan. Ya udah ngurusin bantuin, kemudian ada salah satu manajer Persija untuk Suratin U15 namanya Bang Farid. Mau nggak sponsorin jersey buat Suratin gitu kan? Oh boleh Bang gitu kan. Kalau misalnya boleh mah boleh aja gitu. Nanti kata Bang Farid tuh udah gini nanti di dada deh gitu. Terus gue bilang gak usah di dada, di dada kanan itu udah cukup lah gini gitu. Nanti gue bikinin, gue desainin. Ya udah bikin desain gitu kan, hasilnya yang ini gitu. Hasilnya yang ini pertama kali gitu kan, karena sebelumnya itu kan Persija Suratin itu jersinya itu bikin di konveksi gitu kan. Terus pas gue lihat hasilnya kurang banget gitu kan. Yaudah Bang, gue bikin yang bagus gitu kan, gue bikin kayak gini. Terus gak nyangka ternyata viral tuh di
akun-akun Jackmania tuh banyak dibahas, kemudian ditelepon, akhirnya diajak kerja sama langsung gitu. Saat ini filosofinya apa sih? apa Saat jersey ini filosofinya ada loreng macan ya, mungkin kalau gua artikan ya. Putih hitam gitu, artinya apa dari saat lu bikin ini? kalau dari saya sendiri sih waktu itu filosofinya ya macan aja kan, macan Kemayoran kan Persija gitu. Putih hitam ya karena memang warnanya gue pengen warna yang ngejreng aja gitu. Kalau gua saat itu juga mungkin dari Jackmania juga banyak nanya ya Genesa tuh apa, Genesa tuh Iya. apa ya. Bisa dibilang ini nggak sebagai titik startnya Genesa? Iya, ini turning point-nya sih. Oke. Jadi setiap aparel itu pasti ada turning point-nya ketika mereka mulai besar gitu kan. Nah, ini Genesa salah satu di sini gitu, turning point-nya. Gitu. Luar biasa banget. Dan ini juga gue sering lihat di Twitter zaman dulu pertama-tama jadi lah ya. Biasanya lo kalau bikin jersey riset berapa bulan sih? Sebenarnya kalau mau bikin jersey itu idealnya minimal itu 6 bulan. Oh, Heeh. 6 bulan. Jadi pertama kan perlu riset ya. Heeh. Perlu riset historinya, filosofinya, visi misinya, kemudian desain kan. Desain kemudian kan pasti ada tektokan lagi kan. Ada revisi lagi, mungkin 3 kali revisi gitu. Kemudian baru fix, kemudian kita bikin sampelnya juga nggak cuma sekali kan, pasti ada 1, 2, 3 fix, baru kita produksi tuh semuanya buat tim, kemudian baru buat jualannya gitu. Jadi sebenarnya idealnya kalau menurut saya itu minimal banget 6 bulan. Tapi selama ini lo bikin emang 6 bulan atau lebih cepat dari itu? Kalau Persija rata-rata ya 4 sampai 6 bulan biasanya. Kalau yang Persija Legend ini nih, ini setahun lebih. Oke. Setahun lebih. Paling sulit apa sih di Legend itu? Yang paling sulit ya? Yang paling sulit. Apakah menemukan kecocokan dengan yang dulu atau gimana gitu? Ya jadi ya pertama risetnya ya. Yang paling bingungin waktu itu konsep apa nih yang bikin jersey ini bisa Jadi retro gitu. retro banget gitu. Iya. Ya kan itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi dari material bahannya apa segala macam gitu. Ini sih retro banget ya, mungkin di logo kali ya. Logo retro gitu. Kerah mungkin ya. Kerat terus juga polanya kan. Dan sekalian Persija sebenarnya ada sponsorin siapa lagi sih dari Genesa ini? Dari Genesa kita kalau sponsorin itu kan di tahun 2019 ya, kebanyakan sebelum pandemi itu kita ada banyak ya. Ada Persija, terus ada Persikat Depok kan. Terus ada juga Karo United di Sumatera Utara juara Liga 3. Di Jakarta juga ada Jakarta United juara Liga 3 Jakarta. Terus juga ada di yang PSKC Cimahi juara Liga 3 di sana juga di Jawa Barat. Kemudian sekarang udah di Liga 2 Liga ya. 2 gitu kan. Terus ada beberapa tim selebriti, Football Traveler juga pernah gitu kan sama Genesa. Terus juga ini podcast Mas. Nah ini nih yang juga lagi ramai juga nih ya. Iya ini baru launching, lagi rame juga podcast Mas gitu kan. Cuman emang gak dijual publik gitu kan. Terus prediksi geng motor juga kemarin di kita juga gitu. Cuma mereka bukan sponsor sih jatuhnya ya. Gitu. Juara semua ya Liga 3 ya. Iya Liga 3 Sumatera Utara, Jakarta dan Jawa Barat itu juara semua. Itu akhirnya lu menuju ke berbagai daerah. Gimana tuh caranya, juga mungkin buat tutorial buat teman-teman yang mau menggeluti bisnis aparel juga. Gimana tuh bisa akhirnya terbang ke sana ke sini gitu. Kalau awalnya itu emang gak direncanain Mas. Jadi kita pengen Persija aja gitu kan. Terus sama Persikat gitu karena kan kita di Depok ya. Oke. Jadi pengen ya Depok Pride. Ya Depok Pride gitu kan, karena ya pengen ngambil hati orang Depok udah pasti ke Persikat gitu, kemana lagi kan. Persikat, kemudian dari Persikat kemudian dihubungin lagi ke sama pengurus PSKC. Ya udah akhirnya jadi ke PSKC gitu. Terus pokoknya dari mulut ke mulut sih banyak kan gitu. Terus Tiba-tiba sampai ke Karo United juga itu dari mana ya, pokoknya mereka yang menawarkan diri ke Genesa gitu. Ya udah akhirnya deal gitu. Jadi mereka yang datang sih, bukan kita yang nawarin waktu itu. Dan udah Liga 2, udah Liga 3, udah cukup lumayan banyak. Persija udah, podcast Mas udah, berbagai macam football traveler udah. Ada nggak sih ambisi untuk Liga 1 lah gitu? Liga 1 ada ya pastinya gitu, cuman belum untuk saat ini gitu. Karena sebenarnya kita lebih fokus pengembangannya ya. Sekarang itu lebih pengen ke ekspor Mas. Oke. Ada jersey ekspor di sini? Ini untuk akademi. Oh. Ini dari buat anak kecil ya? Buat anak kecil, buat akademi di sana. Dari apa nih, kelebatan negara mana gitu? Ini dari Inggris. Oke. Dari Inggris gitu. Jadi memang dia
nyari-nyari ke Indonesia dan kemudian kita tawarin ini, oke dia mau gitu. Bisa dibuka lagi bro, Buka lagi semuanya uniknya. unik ya. Jadi ya di sini kan kalau di Genesa itu setiap aparel itu kan punya keunikannya masing-masing ya. Kalau di kita itu Genesa itu punya template namanya. Template itu pola jahitnya gitu kan. Jadi kalau Nike itu kan ada yang polanya ada yang raglan, terus juga kalau ngelihat Nike, Adidas, terus Puma itu kan pasti kelihatan kan jersey-nya. Nah, kalau di Genesa juga gitu. Jadi kita bikin template-nya itu seperti ini di sininya kan. Gitu. Jadi ya udah ini pakai punya Genesa template-nya. Jadi kita nggak, kalau misalnya apparel lain dulu itu kan pakai logo kan, terus sekarang itu masih banyak yang pakai pola Nike, jersey Nike gitu kan. Nah, kita pengen pakai punya ciri khas sendiri gitu. Nah, kita pakai itu juga sekarang sini. Terus juga ada tetap pada logo petirnya ya di kerah ya, level up the game ya. Iya. Luar biasa. Ini gimana akhirnya lu bisa bermitra dengan sampai ke Inggris? Ceritanya ya intinya mereka yang kontak kita gitu. Jadi yang kontak kita, dan kita juga emang targetnya sebenarnya pengen ke sana kan. Jadi kalau misalnya ngelihat jersey Nike, terus juga Nike yang dipakai di Liga Inggris itu kan banyak kita lihat made in Indonesia ya. Betul. Made in Indonesia gitu. Terus artinya kan berarti kualitas produksi gitu kan bisa keluar kan. Iya. Itu bagus banget kan. Tapi sayangnya yang keluar itu adalah produknya, brandnya enggak. Iya. Gitu kan. Sharing ekonominya lebih banyak keluar dibanding ke kita gitu. Nah, kita pengen selain produk, brandnya juga pengen keluar. Gitu. Makanya emang target kita ekspor. Di Indonesia itu kan kita aparel banyak, jadi kompetisi tinggi gitu kan. Kenapa kita enggak keluar semua gitu kan? Jadi kita jadi produsen dan brand juga di sana. Jadi kita yang keluar gitu. Dan juga mengembangkan jaringan yang sangat luas ya di luar negeri sana. Karena ya. potensinya emang tinggi mas kalau keluar. Ini kan sebenarnya bisnis custom jersey itu fenomena yang cuma ada di Indonesia ya. Oh gitu ya? Iya, di luar nggak bisa. Gitu. Okay. Jadi saya cerita-cerita juga sama orang sana juga yang Inggris. Karena memang di sana itu pertama untuk penjahitnya mahal dan skillnya kurang. Oke. Gitu. Makanya di sana itu kalau misalnya orang mau bikin jersey itu jadi beli jersey Nike polos, kemudian Tempel-tempel. tinggal ditempel gitu. Jadi nggak bisa custom banget. Yang bisa cuma di Indonesia. Wah, gokil orang Indonesia. Makanya ya keren banget. Apparel itu jersey itu ya. Apparel itu bisnis custom jersey itu bisnis yang baru menurut saya ya, dan itu fenomena cuma ada di Indonesia dan mungkin beberapa di ASEAN ya. Di Malaysia udah ada. Berarti kalau kita termasuk mungkin dari Kinok. Jadi kalau kita semua bersatu bisa jadi pas rajanya di dunia berarti ya? Bisa. Emang sebenarnya target kita mau ke sana ya. Sebagai kebetulan saya juga salah satu pengurus di Equinox juga ya, asosiasi aparel lokal. Kita emang mau kita semua itu targetnya keluar semuanya, nanti ekspor gitu. Jadi sebagai produsen juga brand juga gitu. Berarti nama Indonesia sudah terdengar ya sampai ke luar negeri ya untuk orang-orang jersey gitu ya. Udah gitu. Jadi mereka juga kan sebenarnya udah tahu juga jersey mereka, sepatu mereka itu dibuatnya di mana gitu. Jadi ketika ada brand yang mau bikin itu, akhirnya mereka nyari ke Indonesia. Jadi kita jangan sosokan apa-apa luar negeri ya. Ternyata orang luar negeri pun juga nyari Indonesia. Nyari Indonesia gitu. Dan bahkan di Liga 1 aja hampir semua tim sudah pakai jersey lokal ya. Iya. Jadi memang aparel lokal ini lagi berkembang gitu, lagi naik dan lumayan pesat gitu perkembangannya. Sekalian sih, gue pengen ada pertanyaan. Ada pesan gak sih buat teman-teman yang baru memulai berbisnis di jersey? Lu sebagai tutorial lah gitu atau tips dari lu gitu? Apa ya pesannya sebenarnya kan rata-rata ya. Ini yang ownernya aparel ini itu masih muda semua mas. Oke. Itu keren. Jadi hampir semua di bawah 30, bahkan banyak juga yang 20-an, anak kuliah, anak SMA juga ada bahkan mas gitu. Jadi ya jangan takut gitu, kalau mau mulai aja gitu. Yang penting jangan cuma konsep, jadi dilakuin juga gitu. Modal dari nol, Genesa juga modalnya dari nol gitu. Jadi ketika udah mulai nanti bakal berkembang sendiri, bakal tahu apa yang bakal dilakuin sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya bilang ya gua gak ada modal, bukan halangan ya. Bukan halangan gitu. Karena bisa semuanya tuh bisa dilakuin gitu, terutama di bisnis ini. Terus kalau tadi juga bicara terkait klub-klub dari yang lain gitu,
tolong diceritain lagi dong bro, yang biru Persikat ya mungkin ya. Ini kan anak-anak Depok nih. Ini Persikat, jadi ini Persikat tahun 2019 ya pakai ini. Itu apa, ada tulisan apa tadi di itu? Keren tuh kayak itu. Ini Depok punya kebanggaan. Wah, itu dari Genesa atau dari Persikat yang Kalau minta? ini dari Persikatnya. Oke. Gitu. Jadi emang salah satu ciri khasnya Genesa, di setiap tim itu kita punya message di jersey-nya. Jadi message-nya ini sebenarnya buat pemainnya gitu. Kalau misalnya di Persija ya, di Persija Itu tuh ada tuh, bermainlah dengan lambang Monas yang warna gitu putih. ya, warna putih. Jadi bermainlah dengan lambang Monas dada. Jadi itu adalah sebenarnya di sini tuh message buat pemainnya. Jadi ketika mereka make, mereka ngeliat message-nya, bermainlah dengan lambang demi lambang Monas dada. Jadi mereka semangat gitu buat bermain. Gitu. Termasuk tadi level up the game juga itu ya, yang tadi dari apa? Ini ya. Level up the game juga pesan ya. Kalau level up the game itu sebenarnya tagline Genesa. Oke. Jadi tagline kita level up the game, kita pengen terus level up di setiap kesempatan gitu. Dari Genesa juga dengan mendesain penuh dengan riset, penuh dengan ketelitian, termasuk adalah saat menciptakan jersey ini dengan ada memasukkan unsur-unsur Betawi seperti Gigi Balang, Elang Bondol, dan Monas. Itu bagaimana caranya bisa menemukan ciri-ciri seperti itu? Risetnya seperti apa sih? Ya kebetulan untuk yang jersey itu yang kebetulan yang ini ya. Yang putih ya? Persija Muda yang putih itu hasil dari sayembara. Itu hasil dari sayembara waktu itu ke Jackmania. Jadi untuk Persija Muda UE itu setiap kita mau launching itu semua dari sayembara gitu. Nah, untuk yang pemenang sayembaranya, salah satu penilaian paling penting adalah tadi ceritanya dan konsepnya gitu kan. Ada cerita apa dalam jersinya. Nah, itu konsep itu yang ini salah satu yang paling kuat gitu, makanya kita pilih gitu. Karena memang keren banget juga tentang ciri-ciri khas dari Betawi ataupun dari Jakarta. Melihat skala pandemi, Genesa bagaimana untuk tetap konsisten, tidak menyerah di pandemi gitu, dari lu sebagai pemilik? Kalau strategi pandemi apa itu aja? sebenarnya agak berat ya buat kita para aparel gitu, terutama untuk yang di daerah Jakarta, Jabodetabek gitu, karena peraturannya lebih ketat dibanding daerah-daerah lainnya gitu. Jadi ya memang harus ada beberapa penyesuaian gitu. Salah satunya dengan jam kerja yang tadinya harus kantoran, tapi beberapa sekarang harus ada yang WFH gitu. Jadi ya mau nggak mau sih pandemi pasti penurunan ada gitu, tapi tetap harus tetap stay gitu, karena ada staff-staff yang harus dinafkain juga gitu. Termasuk juga dari sosmed juga tetap bermain di sosmed ya? Ya, jadi kita emang dikencenginnya jadinya di sosmed gitu, karena di activation di offline itu nggak bisa gitu, jadi ya kencenginnya di sosmed gitu. Tadi juga sempat ngobrol podcast Mas, terus juga prediksi ini jersey podcast Mas buat teman-teman penonton akurasi, ternyata nyampe juga ke dunia hiburan. Ya gitu. Gimana bro? Bisa ceritain lagi nih, banyak banget ya kayaknya nih ide-ide dari Genesa. Ya jadi memang selama PPKM kemarin ya kan nggak ada liga ya. Iya. Jadi apa yang mau di launching kan? Akhirnya ya kita cari alternatifnya ke dunia hiburan gitu. Kebetulan juga ada ya, kita ada koneksi gitu kan sama teman podcast Mas gitu. Kemudian juga sama prediksi, dan mereka mau bikin, ya udah akhirnya kita bikinin gitu. Artinya apa sih bro kalau dari filosofi warnanya gini-gini kan buat anak-anak fan football senang nih kalau ini kan warna rame gini. Ya, jadi kalau ini sebenarnya yang desain itu kan Fajar ya. Ada Fajar, jadi mungkin Fajar kawan kita juga ya. Fajar kawan kita lah. Tahu lah pasti anak-anak jersey tahu siapa Fajar gitu. Jadi emang di sini desain yang ekspresif, warnanya warna podcast Mas gitu. Oke. Dan logonya juga ini ya, unik ya sebenarnya. Unik, coretan-coretan tapi keren gitu. Iya. Podcast Mas. Kalau lu sendiri ada itu nggak sih, kayak ada keinginan yang lebih besar, tadi kan ekspor, terus akhirnya juga Genesa sudah menembus infotainment, teman-teman dari fan football. Kedepannya bagaimana bro untuk Genesa di industri sports kita? Cabur lain kah atau apa gitu? Seru kali kalau cabur lain mungkin. Cabur lain kita di Genesa itu sebenarnya kita turunan Genesa tuh ada banyak ya. Gitu. Jadi selain ada Genesa, kita juga bikin komunitas sendiri, namanya Genesa Eleven. Terus ada Genesa Care sendiri. Genesa Care itu untuk berbagi ya, CSR-nya ya. CSR Genesa. Terus juga ada Genesa Ads, jadi kita kerjasama sama brand-brand UKM gitu. Kalau misalnya mereka mau iklan di jersey, itu bisa kita collab gitu. Jadi nanti benefitnya customer yang dapat, terus si brandnya juga dapat gitu, promosi yang murah
Gitu sih. Kalau ke cabur lain udah pasti gitu. Cuman memang kita fokusnya di bola dulu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bikin di Genesa gitu kan, walaupun dari cabur tenis apa segala macam bisa gitu. Bisa. Sekarang dari level bisnis paling banyak memang dari pesanan dari fan football ya, seperti itu kali ya. Iya, pasti fan football gitu kan. Karena fan football ini kan lagi naik juga ya, Mas. Gila ya. Ya kan? Ada lapangan dulu nggak ada kan. Jadi Dulu futsal doang. dulu dari bola, Heeh. lapangan nggak ada, pindah ke futsal. Zaman dulu futsal juga nggak pakai seragam. Iya, gitu. Iya. Pindah ke futsal, terus sekarang ada lapangan bola bagus. Iya. Balik lagi ke bola kan. Iya. Terus juga ada fotografi. Iya, Makin itu keren, luar biasa ya itu. kan? Sekarang anak-anak 2 tahun pandemi juga fan football, jadi banyak pemain yang tidak bermain di klub main fan football. Fan football ya. Naik lagi. Jadi fan football yang naik. Jadi ini industrinya sebenarnya lagi naik. Aparel makin bagus, terus lapangan juga bagus-bagus, terus juga ada fotografi, ada sosial media juga. Jadi makin naik terus. Dan menurut lo bagaimana aparel kita ke depannya nih? Secara luas, secara nasionalnya, aparel lokal kita akan seperti apa sih ke depannya? Aparel kita yang pasti sekarang udah berkembang jauh ya. Kalau dulu mungkin orang beli brand lokal terutama untuk aparel olahraga gitu, itu kayak mungkin hina banget kali ya dulu. Iya. Tuh ya kan, kayak KW kualitasnya jelek, murahan apa segala macam. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu aparel lokal udah mulai bagus-bagus, itu udah mulai produknya bagus, dari teknologinya, udah ada ciri khasnya gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat dari yang udah ada kan, klub-klub Liga 1 semua udah aparel lokal. Timnas pun sekarang udah aparel lokal gitu kan. Bahkan aparel Timnas Mills itu kan udah sampai ke UK juga kan. Iya. Jadi ya kedepannya mungkin aparel lokal ini selain di Indonesia juga bakal keluar gitu. Itu memang sebenarnya salah satu tujuan kita juga gitu, pengen ke sana. Zaman dulu bahkan kita saat kita masih SMP SMA bahkan beli jersey pun kita incer-incer KW Thailand sampai kita KW. kejar-kejar gitu. Iya, KW Thailand. Demi ada logo Nike dari klub-klub yang kita suka. Jadi emang uniknya juga ya Mas. Beberapa teman-teman owner aparel ini itu justru awalnya dari jualan jersey KW Thailand. Jadi dia sudah punya banyak gambaran bagaimana berbisnis ya. Udah punya banyak berbisnis, terus juga akhirnya kan ada apa? Ya udah, kenapa nggak bikin brand sendiri gitu kan? Gitu, karena udah tahu gitu. Tapi Genesha pernah dikawin gak sih? Pernah. Bener. Gimana tuh? Lu mungkin dulu lu mungkin pernah atau mungkin beli jersey KW atau teman-teman lu Dulu beli jersey pernah. KW. Bagaimana akhirnya ngerasain ditiru? Sebenarnya ditiru itu Apa kebanggaan malah mungkin karena wah ternyata tertarik nih gitu. ya, jadi yang di KW itu yang ini nih dulu kan. Yang putih. Yang putih gitu kan. Karena waktu itu sempat masuk ke Putih Headlines kan. Oh iya, gue lupa tuh gimana tuh. Ya jadi ini sempat masuk Putih Headlines, di review bagus gitu kan. Kemudian akhirnya rame, lumayan viral gitu. Akhirnya ada yang KW-in gitu kan. KW-in Tanah Abang dan harganya murah banget. Berapa tuh? 38.000. Sedangkan yang gue jual 250.000 gitu kan. Akhirnya orang pernah beli situ dong. Wow banget gitu kan. Terus juga ada beberapa, ya akhirnya ngeliat di sosmed ya gitu kan, ada beberapa juga tim SSB gitu yang pakai jersey gitu kan, nyesek juga sebenarnya. Katanya nih seperti mirip sama Jerman katanya. Jerman saat zaman-zaman lawas deh gitu. Lu setuju nggak kalau misalnya itu dibilang mirip Jerman? Mungkin bukan secara idenya ya, tapi secara intinya Looks-nya, kalau looks-nya berarti sudah setara dengan timnas sebuah negara besar. ya, kalau looks-nya memang ya emang nggak bisa bohong, Ya, emang karena ada agak mirip karena yang seperti bikin bendera mirip Jerman sebenarnya ya. bukan motifnya juga kan, tapi dari warnanya Iya, kan. seperti ada bendera Jermannya ya. Warnanya bukan bendera Jerman juga sih. Jadi Jerman. Jadi ya motif Jerman itu kan identiknya kan hitam, Oh iya ya. kuning sama merah kan. Gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya hitam, kuning, sama merah itu kan juga dari filosofi kan, dari tricolornya Persija waktu itu. Ya kan, waktu tahun 2017 itu ada tricolor di lengan sini kan. Merah, orange dan hitam gitu. Nah, kayak kita aplikasiin di sini. Kayak gitu. Bro, mungkin singkat aja kalau misalnya ini mewakili teman-teman dari Jersey Apparel. Kalau untuk lingkungan, untuk industri apparel, kalau misalnya boleh usul ke pemerintah untuk memajukan teman-teman dari apparel, ada itu nggak sih kayak permintaan gitu buat pemerintah, apakah membasmi KW ataukah mungkin dipermudah ekspornya atau seperti apa gitu? Ya justru itu sih, kita belum melihat ada andil pemerintah sebenarnya di kita, apalagi kan kita juga sebenarnya ada asosiasi ya gitu. Kita belum belum terlalu dilirik sama pemerintah, sama industri, belum dilirik sebagai industri kreatif mungkin ya, padahal ini industri kreatif banget kan. Desain segala macam gitu. Nah, ya harapannya ya kita dibantu lah sama pemerintah gitu, terutama memang kan visi kita kan pengen ekspor ya gitu. Jadi ada produk Indonesia yang bisa
brandnya yang keluar, bukan produknya doang gitu. Jadi semoga aja secara regulasi dan juga ada mungkin kalau misalnya ada pameran di luar kita juga diajak gitu. Oke. Terakhir bro, pesan lagi nih kepada gue paling suka menutup dengan kalimat-kalimat pesan. Mungkin biasanya tuh ada kalimat terakhir biasanya yang lu sembunyi, lu keluarin. Aduh, Lu pengen ngomongin apa nih bisa sebagai owner gitu, mungkin buat melihat industri olahraga Indonesia yang lagi pandemi dan sebagainya gitu, mungkin bagaimana nih akhirnya harapan lu untuk jersey, harapan untuk apparel, harapan untuk bola kita, lu ada harapan gak? harapan kalau untuk bola ya sebenarnya bukan harapan, malah justru gue punya punya feeling yang bagus gitu, karena secara industri ini, secara ekosistem ini udah kebentuk gitu dari fan football, lapangannya, terus juga jersinya gitu kan. Nah ini bakal rumah, apalagi sekarang bola kan ada artis ya, Oh iya, ada itu masuk gitu. Jadi di industri ini udah mulai berkembang, brand juga udah mulai ngelirik gitu. Jadi ya kita patut untuk optimis di bola Indonesia gitu. Jadi bukan cuman yang apa yang cuman harapan doang gitu, tapi kita udah bisa ngelihat sebenarnya bisa ya. ekosistem itu udah kebentuk. Dan juga sesuai ada impres presiden, ada juga kita ke depan mau ada beberapa ajang. Iya. Jadi harusnya sih kebantu semua ya. Ya, jadi ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya. Amin. Siap deh Be. Thank you ya Be ya. Ya. Telah hadir di Akurasi TV dan semoga Sama-sama. terus berjaya, terus ekspor ke luar negeri. Iya. Jangan lupa 4 Excel buat gua. Oh iya, siap. Siap, Pak Excel. Thank you Be. Oke.